wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Pak Andi, salah satu nikmat yang kadang nanti kita sadari setelah hilang, itu nikmat kesehatan. Masya Allah. Hanya ustadz yang sehat bisa berdakwah. Iya. Kalau sakit sudah tidak bisa dia dakwah. Hanya pejabat yang sehat yang bisa melaksanakan kepemimpinan. Betul. Kalau sakit nih, tidak bisa mau masuk kantor. Ya kan? Allah. Hanya olahragawan yang sehat yang masih bisa bertanding. Iya, betul. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi dia tanding. Nah, itulah sebabnya kesehatan ini Allah dalam Quran sampai dikatakan kepada kita semua, fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu saya ciptakan dirinya dalam keadaan yang terbaik, paling sempurna. Nah, maka digunakanlah dengan sebaik-baiknya. Digunakan sebaik-baiknya itu di jalan agama Allah. Maka Pandi, orang kalau berdoa, orang bilang begini, sehat wal afiat. Iya. Ya, sehat itu, ya, alhamdulillah bisa sepeda begini. Iya. Sehat itu mata tidak buta. Iya. Sehat itu telinga bisa mendengar. Tapi afiat sehat plus. Kakinya tidak lumpuh, tapi juga dia pakai pergi berjamaah di masjid. Masya Allah. Ya kan? Nah, matanya tidak buta, tapi juga dia pakai untuk nonton dakwah, mengaji, melihat kebesaran Allah. Nah, itulah yang disebut sehat wal afiat. Nah, kemudian kalau kesehatan ini tidak dijaga, maka dia bisa rusak. Betul. Cara menjaganya, nah, diantaranya olahraga seperti kita ini. Ya, olahraga. Karena kalau sudah sakit, biayanya sangat besar. Nabi bilang Rama, lebih baik mencegah. Nah, pepatah dulu, bukan Rama, pepatah dulu. Dia bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau lagunya Rama, jaga 5 sebelum datangnya 5, yang sumbernya juga dari hadis. Yaitu jaga sehatmu sebelum sakitmu. Oke. Pak Andi, apa ini yang bisa kita lihat-lihat di Tanah Bumbu? Kan kita lagi sepeda-sepeda ini di Tanah Bumbu. Sudah berapa tahun ini Tanah Bumbu, Pak Andi? Sudah awal dari 2003. 2003, berarti sudah berapa tahun 20 itu? tahun. Pak Dewan. Di samping kanan saya ini Pak Dewan yang terhormat. DPR RI, komisi berapa? Komisi 8, Masya Allah. Ya. Gimana Pak Andi, ini tentang Tanah Bumbu ini? Ya. Alhamdulillah, Taman Tanah Bumbu ini sangat luar biasa. Perkembangannya sangat cepat, bisa dikatakan sangat cepat, karena tentunya ditopang dengan ekonomi kerakyatan yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Bumbu. Oh, banyak perusahaan sini? Oh, Masya Allah. Bidang Semua perusahaan bidang, apa? hampir semua bidang usaha ada di Tanah Bumbu. Iya. Mulai daripada sektor pertambangan, dari Tambangnya apa? Tambangnya dari hulu ke hilir, tambang batu bara. Oh, batu bara. Ya. Oh ya. Kemudian perkebunannya, perkebunannya. Berarti perkebunan itu sawit, ya. Dan macam-macam. Potensi hutan. Ya, potensi hutannya. Kemudian insya Allah nanti akan kita kembangkan ke arah ketahanan pangan. Oh, berarti pertanian, perikanan, insya Allah nanti akan kita kembangkan. Nah, kemudian nanti insya Allah nanti kita akan juga fokus pada pendidikan dan pelatihan. Kita berharap nantinya, karena bagaimanapun juga ya, ilmu itu sangat utama. Ya, betul. Ya. Karena derajat seseorang tidak akan diangkat oleh Allah tanpa adanya ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya, dan juga orang tidak akan bisa sukses kalau tanpa ilmu. Ya. Baik dari segi apapun, ilmu apapun. Ya. Baik ilmu agama, yang ilmu agama sebagai dasar, dan tentunya ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang menopang pekerjaan kita. Ya. Di bidang-bidang masing-masing, di bidang-bidang kita.
Jadi kedepannya kita berharapkan juga pelatihan. Jadi banyak masyarakat kita di sini yang mungkin belum bisa masuk di perusahaan karena keterbatasan skill. Oh, oke. Ya. Bukan skill. karena dianaktirikan. Bukan. Jadi perusahaan-perusahaan ini terkendala untuk menerima orang-orang lokal. Betul. Karena keterbatasan skill. Ya. Maka menurut Pak Andi solusinya adalah kita adakan pelatihan. Maka Betul. pemerintah lah hadir untuk memfasilitasi itu semua. Oke. Ya, pelatihannya tentu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Dan insya Allah dengan harapan apa yang kita lakukan nantinya itu masyarakat kita mulai dari level bawah sampai tingkat top manajemen insya Allah bisa dipegang oleh putra daerah kita. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau saya tidak salah dulu itu kan memang undang-undang ketenaga kerjaan dulu. Ya, saya tidak tahu dulu. Ya, itu salah satu syarat kalau tenaga kerja asing. Ya. Misalnya di sini nih Tanah Bumbu ada sesuatu pekerjaan tapi tidak ada yang mampu kerjakan. Maka kita datangkan pekerjaan luar. Betul. Dengan catatan dia harus mentransfer ilmunya kepada orang lokal. Ya, itu dulu seingat saya seperti itu. Nah, ini keterlibatan pemerintah di sini ya memfasilitasi pelatihan dan keterampilan keterampilan itu. Betul. Ya, kalau dari segi ekonomi gimana, Pak? Jadi pada dasarnya bahasa simpelnya itu bahasa yang bisa sangat mudah dimengerti oleh masyarakat kita itu visi misi saya itu kembali ke badan. Kembali ke badan. Ya. Mungkin Ustadz penasaran ya. Ya. Artinya ke badan. Karena bagaimanapun juga, ya kan manusia itu sangat sempurna. Oke. Ya kan? Ya. Jadi kembali ke badan. Kita mulai dari otak, pikir, yaitu ilmu. Oke. Di kepala. Juga pun letaknya di badan. Ya kan? Ya, mencerdaskan. Ya, mencerdaskan. Otak, pemikiran, itu mencerdaskan. Kemudian yang kedua masalah kesehatan kita. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan juga tadi, itu kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga masalah perut. Nah, ini perut ini kalau ekonominya tidak bagus, tidak bisa jalan. Banyak orang ngamuk kalau lapar. Ya. Urusan perut. Makanya saya masukkan fokusnya juga masalah ketahanan pangan. Ya. Jadi minimal kita juga membantu programnya pemerintah pusat, yaitu Presiden kita Pak Prabowo Subianto terkait masalah ketahanan pangan. Minimal khusus daerah Tanah Bumbu itu bisa mandiri dengan ketahanan pangan yang dimilikinya nanti. Mandiri maksudnya dia tidak mengambil dari luar, tapi memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada di dalam. Betul, Ustaz. Seperti pertaniannya dimajukan. Betul. Baik, Ustadz, kalau begitu saya minta ilmunya sedikit terkait masalah kepemimpinan tentunya kepemimpinan seorang Muslim. Ya. Karena kita adalah seorang Muslim. Ya. Nah, bagaimana pandangan atau nasihat-nasihat dari Ustadz terkait dengan pemimpin Islam? Ya, jadi sebenarnya kepemimpinan itu menjadi wajib dalam masyarakat. Harus ada pemimpin. Betul. Ya, Nabi sampai katakan kalau kau melakukan perjalanan, ya 2 orang harus ada pemimpin di antara kalian. Ya. Bayangkan 2 itu. Apalagi lebih dari 2. Apalagi ini satu kabupaten. Iya, Masya Allah. Harus ada pemimpin. Kalau kita lihat, saya dengar tadi apa yang Pandi jelaskan, ya. Tanah Bumbu ini sumber daya alamnya bagus, ya kan? Ya. Nah, tentu harus ada kelola. Betul. Yang mengelola itulah disebut pemerintah. Betul. Yang bahasa rakyat katakan pemimpin. Harus ada pemimpinnya. Nah, pemerintah. Karena kalau tidak ada yang jadi pemerintah, nanti siapa yang memimpin kelola alam ini? Betul. Bahasa Bugisnya sirapa mati tahu Iya. Bertengkar orang, mau saling mencaplok.
ya, maka harus ada pemimpin. Nah, betul. pemimpin itu kalau menurut agama kita, pilih pemimpin itu ada 4 syaratnya. Ya, kalau mau pilih kepala daerah seperti ini di Tanah Bumbu, pertama itu kata Nabi, pilih Patona. Patona itu bahasa Indonesianya cerdas. Bahasa Ogina maca. Kalau bahasa Banjarnya pintar. Ya kan? Nah, pemimpin harus pintar. Kalau dia tidak pintar, bagaimana dia mau mengelola? Betul. Ya. Kemudian yang kedua, tablik. Tablik ini pandai berbicara. Karena pemimpin itu harus pandai menyampaikan isi pikiran dan hatinya melalui lisan. Kan? Tidak mungkin nanti kalau Bapak jadi pejabat bilang, kepala dinas, kau kerjakannya apa di otakku? Apa mau dikerja di otak kalau kita tidak tahu apa isinya otakmu? Betul. Kan? Nah, isi otak itulah, isi hati itulah yang diterjemahkan, ditransferkan menjadi bahasa lisan. Maka harus pandai bicara. Nah, selain pandai bicara, maka syarat ketiga yaitu sidik, melempu, jujur. Karena kalau dia pandai bicara tidak jujur, maka dia jadi pembohong. Nah, maka dia harus bisa dipercaya. Nah, yang keempat, amanah. Nah, amanah itu saya kira orang bisa melihat amanah tidaknya Pak Andi ini. Kan saya baca biografinya, Pak Andi ini pernah jadi wakil bupati. Betul. Ya kan? Jadi memang sudah dalam sistem pembinaan cocok nih memang. Sebab pernah wakil. Ya, wakil naik kelas lagi. Ya, jadi bupati. Ya. Pak Dewan yang terhormat. Buaya. Kebetulan kemarin baru ngasih, kalau yang ini kan tanggal 1 sama tanggal 5. Makannya? Ya. Itu sekali makan berapa? Kalau yang di sini 450 sampai 500 ekor ayam. Satu kali makan? Sekali makan. Kalau ngambil telurnya? Manual. Nggak ada yang pernah ngamuk? Masih ngamuk, cuma apa namanya? Ada juga pawangnya? Ada yang jaga, anak-anak ada yang jaga, ngusir, ada yang ngambil. Ada pernah insiden? Belum. Alhamdulillah. Oh, jinak sudah ya? Oh, lagi lapar-laparnya ini. Tapi dia mundur-mundur sedikit. Karena dia bilang ada seniornya pakai peci putih di atas. Dia bilang itu lebih buaya dari saya itu. Berapa ekor di dalam? Ini indukannya 43 kita lepas. 43 ekor. Sekarang anak-anakannya sudah ada 4 lapisan. Dan itu sudah kita pindah lagi di kolam satunya khusus untuk anak-anak ini. Betul. Saya ada di rumah satu. Ini lagi ada yang ngerem, ada yang bertelur. Yang begini, pandai dia suka kalau dicup-cup begininya sama ininya. Oh, kalau ini, kenapa Amerika itu simbol negaranya burung elang? Wah, dia hebat memang ini elang. Kalau dia bisa nukik turun ke laut. Salah satu kelebihan orang bubuhan sini, Ustaz, itu senang majelis. Nah, itu mesti dihidupkan oleh pemerintah. Bagus itu. Majelis dihidupkan. Gak apa-apa sambil ngobrol. Kita pakai mobil itu aja dibeliin. Nah, kalau orang terlalu banyak nanti urusannya pada Lari. Oh. Jadi Pak Andi,
Itu tadi dari ekonomi, pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini segmen saya nih, bidang keagamaan. Betul. Ya, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk pembinaan keagamaan di Tanah Bumbu? Misi kami itu yaitu adalah beraksi menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan tentunya beradab. Oh, ada adab. Oh, iya. Puncak dari Beradab. semua ilmu itu kata Nabi, adab. Betul, adab. Ya, ya. Nah, Jadi itu impian harapan kami. ya. Melalui tata kelola sumber daya manusia, SDM-nya, dan tata kelola sumber daya alamnya yang berkelanjutan tentunya. Nah, sumber daya manusianya inilah itu masuk agama. Betul, Ya, ya. masuk semua di situ barangnya. Ya, yang konkret seperti apa? Nah, terkait masalah keagamaan ini, Ustaz, Ya. tentu kami sangat memperhatikan dengan guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung. Ya. Itu selama ini mereka hampir-hampir tidak tersentuh. Oh. Padahal kita tidak tahu baca tulis, nggak tahu ngaji, nggak tahu membedakan yang mana yang benar, mana yang nggak benar, kalau bukan dari guru-guru kita. Ya. Oke. Jadi tentu di dalam pengembangan bidang keagamaan ini kita prioritas memperhatikan guru-gurunya. Selain daripada itu juga kami akan menghidupkan kembali yaitu majelis-majelis ilmu di setiap desa-desa. Oke. Jadi tidak hanya majelis di kota. Tidak hanya. Ya, sampai ke desa-desa. Betul. Dan memang salah satu kelebihan ini saya lihat Tanah Bumbu, masyarakatnya gemar Betul, menghadiri majelis-majelis. Majelis ilmu. Ya, jadi pemerintah mengintervensi dalam arti memberikan bantuan Betul. agar hidup ini pengajian. Ya. Betul. Karena kalau untuk anak-anak kita, pendidikan kan mereka kan bisa sudah mendapatkan di sekolah-sekolah. Ya, Nah, pendidikan formal. Betul. Ya, Tapi bagaimana dengan orang tuanya? Ya, orang tuanya, masyarakat kita pada umumnya. Ya. Tentu tiada lain kalau bukan di tempat majelis-majelis ilmu lah mereka yang sering berkumpul. Jadi selain daripada majelis-majelis ilmu yang ada di desa-desa, nanti akan kita adakan akbarnya. Oke. Nah, wah, insya Allah bagus ini program. Alhamdulillah. Mantap, mudah-mudahan. Terus ini tentang teknologi. Ya, Ini kan sekarang anak-anak kita ini dan bisa lagi dia kalau tidak online. ya. Nah, apa yang Pak Andi bisa lakukan kalau misalnya untuk memajukan fasilitas teknologi Betul. internet di Betul. sini? Nah, terkait masalah teknologi IT ini, internet, memang ini sangat penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Jadi terkait masalah pengembangan teknologi ini, khususnya di IT, memang sangat-sangat luar biasa kita butuhkan. Sangat dibutuhkan. Betul. Itu sudah, kalau saya istilahkan, dia sudah seperti air minum. Betul. Ya, Sesuai dengan perkembangan zaman. ya. Dan tentunya pekerjaan-pekerjaan kita ini dapat efisien Dengan internet. betul dengan Betul. teknologi. Ya, pendaftaran sekarang isi usaha semua betul, online. online semua. Ya, nah sekarang apa yang Pak Andi misalnya rencana lakukan kalau memfasilitasi dan meningkatkan kebutuhan pelayanan kebutuhan internet? Insya Allah dengan komunikasi kerjasama yang kita lakukan, baik pemerintah yang ada di daerah maupun di pusat, insya Allah semua akan terwujud itu. Ya. Kalau boleh saya beri masukan, Ya. Pak Andi, di wilayah-wilayah tertentu Betul? itu yang anak-anak bisa kumpul, Ya. itu Mbps-nya harus tinggi. Ya, kualitasnya harus kencang Ya, internetnya. ya. Jadi tidak juga setanah bumbu. Ya, Tidak ada juga, spot-spot. tapi spot-spot tertentu. Betul. Ya, misalnya sekolah, Ya. kantor, Ya. fasilitas umum, Ya. tempat-tempat anak-anak jogging, kumpul. Betul. Di situ. Saya malah
bercita-cita ada suatu kesempatan ke Tanah Bumbu, ada tempat yang di situ semua orang kumpul, Ya. akses internetnya gampang, Ya. kemudian di situ kita bisa bikin kajian, di Wah, situ kita Masya bisa Allah. bikin pasar, dagang, betul. jogging, Ya, fasilitas betul-betul ruang publik Ya. yang bisa diakses semua orang. Ya. Ya, mudah-mudahan karena Tanah Bumbu ini saya kira tinggal niat dari pemimpinnya yang harus baik karena Ya. punya fasilitas. Betul. Sumber daya alam ada, Ya. perusahaan besar, Ya. dan masyarakatnya saya lihat juga mau diatur. Betul. Mudah. Ya, mudah diatur. Ya. Mau memberi dan mau menerima. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dewan. Nah, ini tentu Pak Dewan juga dibutuhkan Ya. sebagai wakil dari Tanah Bumbu. Ya. Komisi Bapak, komisi berapa? Ke-8 Membidangi? keagamaan dan kesejahteraan. Wah, cocok Wah, sekali cocok sudah tadi sudah. ini. Iya. Tadi bisa difasilitasi. Betul. Pak Bupati ini misalnya subsidi Subsidi. pesantren, guru-guru ngaji. Tepat sekali. Di sini tepat. Masuk bisa jadi Pak Dewan ini nanti tanya bilang Basnas. Mana ini zakat? Kemana ini alokasinya? Ya. Mesti dorong juga ke Tanah Bumbu. Ambil zakat yang ada di Kalsel harus lari juga ke Tanah Bumbu. Alhamdulillah. Ini gayung bersambut. Ya. Si cocok nasa ngugi. Iya. Masya Allah ya. Itulah perlu bersinergi antara eksekutif dan legislatif. Di tengah-tengahnya ada dasat latif. Wah. Terima kasih Pak Rudi. Yeah. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Jadi kehadiran saya di sini mengisi tabligh akbar. Ya. Ya, mengisi tabligh akbar di Masjid Agung Al-Falah. Ya, saya senang begitu saya dihubungi, saya langsung bilang siap datang. Meskipun ada acara saya sudah siap datang. Kenapa? Saya senang sekali kalau ada calon pemimpin mendekati masyarakat, melakukan sosialisasi dengan pendekatan keagamaan. Ya, paling tidak kalau tidak dapat suaranya, dapat amal jariahnya. Betul, Ustaz. Ya, kalau tidak dapat suaranya, dapat amal jariahnya. Maksudnya apa? Dengan umat berkumpul, saya berdakwah, lalu ilmu yang saya lakukan diamalkan. Pak Andi Rudi pasti dapat amalnya. Namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, kita di sini bikin heboh. Iya. Heboh sudah di sini kalau saya turun di sini. Iya. Ya. Oke, ambil mic, kita ikut goyang. Oh, di dalam banyak barang bagus. Mati lagi saya ini. Lewat sini kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ya, ayo kita turun jalan kaki. Foto bertiga. Ya, bertiga ulang. Ya. Pak Ustadz jangan lari dulu, Pak Ustadz. Ayo Mbak, kita foto berdua. Oke, Mbak. Nah, Pak Bupati yang selfie. Oke. Nah. Waalaikumsalam. Ya. Oke, doakan dapat jodoh. Ya. Ini namanya dadakan ini. Ya. Karawang ya, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Ya. Tiga. Terima kasih. Sini, Ustaz. Akses kita ini di sini. Ini namanya pembakal. Pembakal, ya. Video. Bukan pembakal Udin. Ya. Oke deh. Ya. Iya, sebentar malam ceramah. Ini foto-foto. Ya. Ayo. Ya. Ini ibu orang Simpang kalau Simpang. Alah, kasih. Sini. Habis kuotanya. Oke. Purasa. Ya. Oke. Ini gagal. Emang Pak Bupati. Oke deh. Merinding aku ulun juga. Aduh, kenapa bisa merinding Bu? Ayo, nyanyi dulu. Oke, kita nyanyi dangdut. Awas. Jangan lupa.
lupa sebentar malam hadir tablik akbar Masjid Al-Falah. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Ayo Pandi Rudi nyanyi. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api. Terima kasih. Pengumuman, sebentar malam ada pembagian kupon masuk surga di Masjid Al-Falah. Siapa yang datang, kita bagikan kupon masuk surga. Oke. Terima kasih ada Pak Andi Rudi di tempat kita ini. Oke, sudah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan bersepeda santai. Tentunya bersepeda dengan menuntut ilmu. Karena di dalam perjalanan kita bersepeda banyak mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang agama dan umum untuk kemajuan Tanah Bumbu nantinya. Insya Allah semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan tentunya kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kasihkan hadiah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah Ustaz. Oke, wih magerta. Masya Allah. Nah ini ada tulisannya Pak Ustaz. Tak mengapa kita tidak dikenal di dunia, asalkan manfaat keberadaan kita dapat dirasakan umat manusia dan alam semesta. Andi Rudi Latif. Meskipun sama Fam Latif, tapi saya tidak bersaudara, tapi bersaudara karena Allah. Oke, terima kasih Pandi Rudi. Mudah-mudahan berkah. Salah satu kebiasaan Nabi dan para sahabatnya ketemu saling memberi hadiah. Saya dapat hadiah ini, saya juga kasih hadiah beliau, hadiah suratul Fatihah. Mudah-mudahan terkabul segala keinginannya. Amin ya. Fatihah.